Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik, para pecinta channel Lebah Informasi. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar membaca tulisan bahasa Jepang melalui cerita. Jadi kali ini kita akan belajar konten baru, atau kita akan membuat konten baru, yaitu konten belajar bahasa Jepang. Nah, jadi semoga ini bermanfaat kepada teman-teman yang mempunyai keinginan atau passion terhadap Jepang, yang mungkin niatnya untuk memperbagus atau mempelajari bahasa Jepang untuk bekerja di sana atau hal-hal yang lainnya. Nah, di sini kita akan belajar melalui cerita. Kita akan membacakan cerita yang cerita itu mungkin terdengar seperti anak-anak. Nah, tetapi di sini karena kita belajar bahasa baru, kita akan mempelajari satu kosakata yang mudah dulu, yang levelnya itu level anak-anak. Nah, tidak apa-apa belajar seperti itu untuk membiasakan lidah kita. Nah, di sini ada level-level yang sudah saya siapkan, ada level 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi ceritanya itu ada seperti ini. Nah, jadi sudah banyak di sini materinya. Apabila teman-teman ingin mendapatkan materi ini, bisa menghubungi saya lewat kolom komentar. Jadi sebelum kita memahami sebuah cerita, kita itu wajib mengetahui bagaimana cara membaca tulisan itu, dan tulisan itu kita pelajari tentu dengan abjadnya. Kita akan berkenalan dengan abjad tulisan Jepang. Nah, tulisan Jepang itu simpelnya itu namanya itu adalah hiragana dan katakana. Apa perbedaannya? Nah, jadi hiragana ini untuk menuliskan hal-hal yang berbau Jepang. Ya, seperti nama orang Jepang, tulisan mungkin nama kota, atau memang semua hal yang berkaitan dengan Jepang itu ditulis menggunakan hiragana. Lalu katakana apa? Nah, katakana ini digunakan untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan di luar Jepang. Misalnya menulis nama orang Indonesia, menulis hal-hal yang tidak berkaitan dengan Jepang. Nah, mungkin misalnya bahasa Inggris. Nah, itu ditulis dengan menggunakan katakana ini. Misalnya jaket menjadi jaketo. Nah, terus pintu menjadi doa untuk bahasa Inggrisnya. Nah, Muhammad misalnya kita mempunyai nama Muhammad, berarti Muhammad itu ditulis dengan katakana seperti ini. Ada sedikit sejarahnya, yaitu hiragana ini dulunya dipakai oleh para perempuan di zaman siapa, mungkin zaman dulu lah. Di zaman shogun itulah. Jadi para perempuan itu menulis itu menggunakan hiragana, banyak lekuk-lekukannya. Sedangkan laki-laki itu menulis dengan menggunakan katakana, itu mempunyai karakter yang tajam dan tegas seperti itu. Tapi ketika zaman modern, mungkin tidak tahu juga kapan dimulainya. Jadi sudah hiragana dan katakana ini mempunyai fungsinya masing-masing. Itu sedikit sejarahnya. Nah, inilah dia hiragana yang perlu teman-teman hafalkan untuk bisa membaca tulisan di dalam bahasa Jepang. Ini insya Allah 1 atau maksimal 2 hari itu sudah bisa menghafalnya. Nah, jadi ini dia ada namanya a, i, u, e, o, kaki, ku, keko, sashi, su, seso, tachi, su, teto, nani, nu, neno,
ha hi fu he ho. Nah, kalau hu itu disebut fu. Ha hi fu he ho. Ma mi mu me mu. Ya yu yo ra ri ru re ro wa wo eng. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu teman-teman ingat itu ini sebenarnya urutannya itu seperti ini. Ada urutan ini. Akasa tanah hama ya rawa eng. Jadi a ini untuk mewakili a i u e o dan k itu menjadi kaki ku keku. Jadi ingat saja urutan a i u e o nya. Jadi kalau k berarti kaki ku keku. Sa menjadi sa si su se su, ta menjadi ta ci su teto. Nah, jadi bagaimana cara menulisnya, misalnya nama orang, misalnya siapa nama orang misalnya Nakata misalnya. Kalau ada nama orang Jepang Nakata, berarti dia itu menulisnya berarti cari nanya dulu. Mana nanya? Nah, berarti ini na ka, mana kanya? Berarti ini naka, terus tanya mana? Ini dia nakatanya. Nah, tanya. Berarti na itu seperti ini caranya. Na ka ta. Hari ini yang enggak kelihatan di sini. Na kata seperti ini. Ini na kata. Nah, jadi ini bacanya nakata. Nah, seperti itu. Ada misalnya nama seseorang itu Shinchan misalnya, atau Shizuka dah ya. Kita cari Shizuka. Nah, kita hapus dulu. Sesimpel itu tulisan Jepang ini. Berarti kita cari shi-nya dulu. Ini shi, su, ka. Nah, su itu berubah menjadi zu, nanti ada namanya tenteng. Berarti Shizuka. Berarti kita tulis shi, zu, dan ka. Nah, ini Shizuka. Nah, kok su itu berubah menjadi zu? Nah, ini ada namanya tenteng. Tenteng itu ada titik 2 di atas. Nah, nanti kita pelajari nanti sebentar lagi. Nah, seperti itu tulisan hiragana. Terus tulisan katakana. Ini untuk yang katakananya. Jadi sama saja seperti hiragana tadi itu. Yang perlu diingat itu ini. Nah, akasatana hamayarawa. Misalnya ini untuk nama seseorang Muhammad misalnya. Berarti cari dulu terus ma-nya itu di bawahnya ini. Ini ha, ini ha, nah ini ma-nya di bawah. Muhammad, terus ini yang to-nya ini. Muhammad to, jadi biar dia menjadi do kita kasih tenteng. Jadi mu dulu, mu, ha, terus mado, muhammad, terus to ini kasih tenteng biar menjadi do. Nah, seperti itu. Ini gambaran cara membaca tulisan hiragana dan katakana. Terus, nah, di dalam katakana dan hiragana itu ada huruf-huruf yang bisa dikasih tenteng. Nah, ini yang sebelah kiri a i u e o kaki ku keku, yang tadi itu nih sama dia. Cuman di sini di sebelah kanan ini yang additional sound itu suara tambahan, ada ditambahkan titik 2 di atas, yaitu tenteng itu. Nah, kalau k ditambah tenteng, kalau k ini ditambah tenteng bisa menjadi seperti ini, dia menjadi ga, gi, gu, ge, go. Seperti itu.
Makanya tadi zu yang su itu, yang ini su yang Shizukanya itu berubah dari su menjadi zu seperti ini dia, Shizu. Ada tambahan titik duanya. Nah, selain tenteng ada juga satu tambahan yaitu namanya maru. Maru itu ini seperti pa ini, ada bulatan kecil di atasnya. Jadi misalnya H, ini tulisannya H. Nah ini yang H itu seperti ini. Yang ini dia di bawah nah ini. Nah ini dia. H itu seperti ini. Nah H ini bila ditambahkan tenteng menjadi ba. Nah ini dia. Tapi kalau ditambahkan maru, bulatan kecil itu berubah menjadi pa. Begitu juga hi. Hi ditambah tenteng menjadi bi. Ini dia bi. Nah ini bi. Nah inilah bi. Kalau ditambahkan maru menjadi pi di bawahnya ini. Begitu juga selanjutnya fu ditambah tenteng menjadi bu, ditambah maru menjadi pu. Nah, p, po. Kalau tenteng menjadi b dan bu. Seperti itu. Dan yang terakhir itu ada untuk menambahkan menjadi namanya kya, kyu, kyu, gyu, 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 gyu. Nah ada ya, yu, ada ya, yu dan yu kecil. Nah, itu untuk menambahkan menjadi kya, kyu, gya, gyu, gyu. Nah ini dia perkenalan kita tentang hiragana dan katakana. Semoga ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti video selanjutnya kita akan langsung membacakan satu cerita. Nah, tetapi kita itu tidak belajar Jiko Sokai. Nama saya Watashi ini namanya wa siapa gitu kan. Nah, tetapi langsung saja kita belajar mendengarkan cerita. Kalau mau mempelajari tentang Jiko Sokai, perkenalan itu mungkin nanti bisa melihat channel-channel belajar bahasa Jepang di channel-channel yang lain. Atau nanti juga bisa kita buatkan. Tapi di sini awal-awal ini kita cuma fokus untuk membaca cerita. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.